Kita masuk ke yang ke-10 ya. Yang ke-10 yakni al-hasad. Yakni apa hasad ini ya? Wa huwa annal insana yakrahu ayyafuqahu ahadun min jinsihi. Yakni manusia dia tidak senang dilebihi oleh orang yang lain. Jadi dia enggak senang ada orang yang melampaui kapasitas dia. Ada orang yang melampaui prestasi dia. Inginnya semua orang di bawah dia. Fi syai'im minal fadail, dalam suatu fadilah atau keutamaan. Nah, ini sifat yang nanti kita lihat rinciannya. Ada yang bisa ditolerir, ada yang tidak. Dan yang tercela itu adalah wahwa tamanni zawalin ni'mah an sahibiha. Yakni dia berharap, berangan-angan hilangnya nikmat dari orang yang memiliki nikmat itu. Jadi ada orang dapat istri cantik misalnya, dia ini orangnya ganteng, saya kok cantik dia istrinya. Nah, itu dia tidak senang. Atau orang dapat jabatan, apalagi orang tiba-tiba ya tidak pernah ada PDKT tiba-tiba jadi cawapres, wah tidak senang. Kalau sekedar karena tidak senang itu maka menjadi ya bisa jadi muncul hasad itu ya, meskipun kadang yang tidak disenangi sebetulnya bukan kebaikan, bisa jadi keburukan ya. Amma tamanni misliha li nafsihi fahiya ghibtah. Adapun berharap dirinya dapat yang semisal berupa nikmat, kalau keburukan enggak ya, jabatan yang enggak membawa dekat kepada Allah itu sebetulnya bukan nikmah itu lebih banyak ke arah niqmah. Lebih banyak jadi bencana itu. Ada keutamaan dia ingin untuk dirinya sendiri, maka ini namanya ghibtah ya. Hampir sama maksudnya ya. Yang satu ingin nikmat orang lain hilang, yang kedua ghibtah ini tidak ingin fadilah orang lain hilang, tapi dia ingin juga dapat fadilah itu. Wahya jaizah, dan ini boleh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka dengki kepada manusia atas apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaan-keutamaan. Allah berikan keutamaan, kenapa jadi hati tidak senang? Juga firman Allah, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung dari hasidin ya, syarri hasidin, keburukan orang-orang yang hasad, yang dengki. Idza hasad, ketika kedengkiannya kumat. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di surah Al-Falaq. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya sifat hasad ini sebetulnya bukan sifat orang beriman. Beliau katakan wala yajtami'u fi jawfi 'abdin, dan tidak akan bersatu, berkumpul di dalam diri seorang hamba. Jauh ini rongga sebetulnya, tapi maksudnya di dalam hati seorang hamba. Apa yang akan berkumpul? Al-iman wal hasad, iman dan rasa dengki. Makanya kita lihat generasi awal Islam ya, kaum muhajirin dan ansor, mereka itu bahkan menginginkan untuk saudara-saudara muhajirin ini apa yang mereka perlukan. Pembagian ghanimah misalnya ke saat Bani Nadir, Rasulullah katakan bahwasanya ini dibagi untuk kalangan yang fakir saja, yakni orang-orang dari Quraisy, orang-orang muhajirin, dibagi itu ghanimah. Orang-orang Ansor cuma ada dapat 2. Maka orang-orang Ansor tidak kemudian ngiri, wah ini teman-temannya Rasul ini satu suku maka diberi, kami ndak begitu. Bahkan mereka katakan, kalau kurang harta kami bagikan juga ya Rasulullah. Tidak ada kedengkian itu. Yang agak ada rasa tidak enak itu saat perang Hunain. Saat Rasulullah membagikan ghanimah banyak kepada orang-orang yang baru masuk Islam, sementara orang-orang Ansor tidak dapat. Maka itu muncul memang ada kecemburuan, tapi bukan karena hartanya, tetapi lebih cemburu karena ini Rasulullah jangan lebih perhatian kepada orang-orang Quraisy daripada kita, lebih ke arah situ, bukan karena hartanya. Nah, hasad ini tidak akan ada dalam diri orang yang beriman. Walaupun ini bukan berarti kalau ada hasad kemudian dia kafir, tidak begitu. Maksudnya imannya tidak akan sempurna kalau ada rasa hasad ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah jenis hasad ini ada beberapa, ini saya ringkeskan dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam.
pernah kita bahas di dalam kajian Al-Arba'in An-Nawawiyah secara lebih panjang. Ada jenis orang yang ketika orang lain dapat nikmat, dia berpikir yang penting nikmat orang itu hilang. Yang penting orang itu susah, meskipun nikmatnya itu tidak pindah kepada dirinya. Nah, ini hasad paling buruk ini begini. Ada orang lain dapat nikmat karunia Allah yang dia tidak bisa tenang kecuali nikmat itu hilang meskipun tidak berpindah ke dirinya. Kalau susah, sama-sama susah kita. Jangan engkau sendiri yang nyaman. Ini parah betul begini. Dan ini merusak diri dia sendiri. Yang kedua, ini agak mending walaupun ini haram, yakni dia berupaya agar nikmat orang lain itu hilang dari orang lain kemudian pindah kepada dirinya. Ini sama-sama tidak boleh sebetulnya, tetapi ini tetap haram hukumnya. Ya, mau merebut istri orang atau merebut karunia orang lain, jabatan orang difitnah di ini supaya supaya pelanggannya atau jabatannya atau karirnya rusak. Sementara dia ingin diarahkan berpindah kepada dirinya. Ini muncul perbuatan-perbuatan begitu. Bisa dengan memfitnah, bisa mengungkap keburukan, bisa tadi yang kemarin kita bahas kampanye hitam, muncul dari hati yang hasad ini. Kemudian yang ketiga ini kalau yang pertama dan kedua ini dia memang berupaya ya dengan ucapan, dengan perbuatan agar nikmat orang lain itu hilang. Yang ketiga dia tidak melakukan apapun, cuma di dalam hati itu nyimpen. Wah, jaganya itu hilang nikmatnya. Pokoknya senang orang lain susah itu senang. Sedih kalau orang lain dapat nikmat. Tapi dia tidak melakukan apapun. Nah, ini ada dua rincian. Tidak melakukan apapun karena dia tak mampu melakukan apapun. Nah, ini tetap berdosa ini. Meskipun tidak melakukan apa-apa, tapi memang karena tidak punya kemampuan. Yang kedua, ini kalau dia itu tidak melakukan apa-apa, tapi hatinya itu sebetulnya punya kemampuan tapi tidak dilakukan. Untuk menghasut orang, untuk kemudian memfitnah dan sebagainya, tidak dia lakukan. Tapi hatinya ini ingin nikmat itu tidak ada pada orang lain. Ini penyakit yang bisa menimpa siapa saja. Tidak cuma orang-orang yang banyak melakukan maksiat zahir. Kadang ustadz juga begitu. Kita sama-sama alumni sini. Kenapa yang di situ banyak ngundang kita enggak? Ujung-ujungnya amplop. Bisa jadi begitu. Kenapa ini kok banyak masyarakat yang senang kok kita enggak? Kenapa dia terkenal kita enggak? Ketika itu kadang ya muaranya ke arah bagaimana pandangan manusia muncul enggak senang. Ya, sama-sama buka travel misalnya, di sana kok banyak daftar ke sana, ya, di sini kok sedikit. Padahal ini jamaah kita misalnya. Muncul rasa dengki. Hati-hati itu. Hati-hati. Jadi kalau sekedar di hati tapi betul-betul ndak bisa tenang karena nikmat diberikan kepada orang lain, ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan ini tetap berdosa, sebagian mengatakan tidak. Kemudian yang terkait hasad ini yang selamat insya Allah itu adalah orang yang jika muncul itu perasaan dalam diri itu muncul lintasan pikiran. Itu kok begitu misalnya. Sementara setelah muncul itu sadar, pemahamnya sadar, ini tidak benar nih, hati saya ini tidak benar. Kemudian dia senantiasa berupaya untuk membersihkan dirinya dari sifat hasad ini, maka ini insya Allah menjadi hal yang baik baginya. Menjadi hal yang baik. Mudah-mudahan Allah bersihkan diri kita, diri siapa saja yang memang bermaksud untuk menghilangkan rasa hasad ini. Allah bersihkan, Allah berikan bagaimana sikap untuk mencintai saudaranya. Dapat nikmat itu mestinya kita senang ya. Kemudian yang ke berikutnya ini, ingin seperti orang lain. Tidak ada muncul rasa agar nikmat orang lain itu hilang, tidak ada. Cuma sekedar ada ingin kita ini juga sama seperti orang. Nah, kalau seperti ini perlu dilihat. Ingin samanya ini dalam urusan apa? Ingin sama dalam urusan duniawi itu tidak ada tempatnya lah. Tidak usah dibahas itu. Tidak baik juga. Orang beli Pajero, kita ingin juga beli Pajero. Sebetulnya sekedar ingin, kalau sekelebatan ya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah jadi angan-angan yang kuat ya, termotivasi untuk itu rusak juga meskipun tidak berdosa ya. Tapi bisa menjadi pangkal menyebabkan dosa yang lain.
ya, ketika ya keinginannya itu masalah duniawi. Tapi kalau masalah tentang ilmu, tentang ketaatan, tentang harta, tapi yang dilihat bukan hartanya tapi nafkah fisabilillahnya. Jadi kepingin itu kok punya harta kok bisa nyumbang begitu. Yang dilihat bukan hartanya tapi nyumbangnya itu, maka itu insya Allah hal yang terpuji. Tidak apa-apa, bagus saja. Nah, ini tinggal kita perhatikan diri kita ini ada ndak penyakit ini. Kadang ini hati-hati ya, dalam dakwah bisa muncul. Bukan orang per orang tapi organisasi per organisasi. Wah ini kelompok sana kok gini. Oh ini. Akhirnya ya tadi cari-cari kesalahan dan seterusnya. Bahaya ini, bahaya. Itu yang pertama kalau diri kita. Kalau orang lain yang bersikap hasad kepada kita, maka ini sikap kita adalah pertama diamkan, sabar. Di dalam kitab itu dikutip syair dari Ibnu Mu'taz, ya, Abdullah bin Muhammad al-Mutawakkil Billah bin al-Mu'tasim bin Harun ar-Rasyid al-Abbasi. Ketika beliau mengatakan, ya, isbir ala kaidil hasud. Bersabarlah menghadapi makar orang-orang yang hasad. Sabar, tidak usah diladeni. Fa inna sabraka qatiluh. Sesungguhnya kesabaran engkau terhadap orang yang hasad itu akan membunuh orang yang hasad itu sendiri. Jadi orang dengki, kalau kata Imam Al-Ghazali, itu tidak bisa dilawan. Jadi ada dua yang tidak bisa dilawan. Yang pertama orang jahil. Orang jahil itu ketika dijelasin tidak paham. Tidak dijelasin dikatakan oh tidak bisa itu jelasin. Dijelasin tidak paham. Maka ya tidak bisa dilawan. Yang kedua itu adalah orang hasad. Bisa dibaca di dalam kitab Al-Ghazali itu Ayyuhal Walad. Orang hasad itu diberi penjelasan sebetulnya paham. Makin jelas dia makin marah. Kenapa? Karena ini kok orang ini kok bisa yang jelasin begitu. Ya, maunya itu ketika dicela itu kan nggak bisa membalas. Maka sebaik-baik jalan menyikapi orang hasad itu ya bersabar. Kesabaran itu akan membunuh dia itu. Dia akan mati sendiri. Kanari ta'kulu ba'daha, seperti api yang memakan sebagiannya, illam tajid ma ta'kuluhu. Kalau api itu tidak ada yang dibakar, akan padam sendiri. Akan membakar kayu yang ada itu sendiri dan akhirnya hilang. Tetapi ketika dilawan, ya, itu seperti memberikan umpan kayu, semakin berkobar. Ini yang pertama, sikap menghadapi orang hasad begitu. Di samping kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kata Asy-Syaikh Asy-Sya'rawi, ya, illam tajid laka haqidan. Kalau tidak ada orang yang dengki kepada engkau, fa'lam annaka insanun fashil. Maka ketahuilah diri engkau ini adalah manusia yang gagal. Kok bisa gagal? Ya orang tidak ada yang kepingin, tidak ada yang iri. Kalau ada dapat nikmat, dapat keutamaan, ada orang yang hasad biasa. Tapi kalau tidak ada orang hasad sama sekali, artinya engkau ini gagal. Tidak ada keutamaan apapun yang diingini orang. Begitu juga kata Imam Asy-Syafi'i, ya. Jadi kalau ada orang dengki ini tidak usah terlalu direken. Kata Imam Asy-Syafi'i ketika beliau ini dicela orang, dijelek-jelekkan orang lain, maka beliau ini ya santai aja. Beliau katakan ini dalam syair beliau, qad qila annallaha dzu waladin. Sesungguhnya dikatakan atau dituduh Allah itu punya anak. Wa qila anna khairal khalqi qad kahana. Dan juga dituduh, dikatakan bahwasanya sebaik-baik makhluk, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah kahin, dukun. Kemudian beliau katakan, ma salimallahu mim bariyatihi. Allah itu tidak selamat dari fitnah makhluknya. Wala nabiyyal huda fa kaifa ana. Tidak juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak selamat dari tuduhan orang. Fakaifa ana, bagaimana aku yang bukan Nabi, bukan Tuhan, ya, orang yang biasa, ya, maka dapat tuduhan itu ya lebih pantas. Tidak perlu pusing. Kita kadang ketika mau melakukan aktivitas sesuatu, ya, kita anggap ini benar. Kita mau berdakwah atau mau menyampaikan sesuatu pemikiran yang bisa kita anggap ini mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang muncul pikiran, ini nanti bagaimana orang lain tanggapannya kepada kita. Maka ingat ini. Berbuat
pasti ketika baik atau buruk itu ada pendukungnya, ada insya Allah ya. Yang mencela juga tetap ada. Maka mesti kita ya lurus-lurus aja lah dalam kehidupan kita ini.